Iran akhirnya memberikan lampu hijau untuk kembali duduk di meja perundingan nuklir dengan Amerika Serikat setelah ketegangan militer dalam beberapa pekan terakhir. Keputusan ini menjadi babak baru sejak peristiwa pemboman 3 situs nuklir Iran oleh pemerintahan Donald Trump pada Juni 2025 lalu. Namun di balik kesediaan tersebut, Teheran menarik garis merah yang sangat tebal. Program rudal balistik tidak boleh ditawar di atas meja negosiasi. Laporan dari CNN menyebutkan, Menlu Iran telah menegaskan garis keras ini sebagai posisi yang absolut. Bagi Iran, rudal adalah harga mati yang tak bisa dinego. Sebuah keteguhan sikap yang berakar pada luka sejarah dan adaptasi imbas perang masa lalu. Simak selengkapnya dalam video berikut. Satu pertanyaan besar, kenapa Iran begitu kekeh mempertahankan rudalnya? Memangnya sepenting apa rudal bagi mereka? Jawaban singkatnya sangat penting. Begini, sikap teguh Iran adalah hasil dari trauma kolektif yang menyakitkan. Jejak sejarah bahwa ingatan publik Iran kembali pada dekade 1980-an saat pecah perang Iran-Irak yang berlangsung selama 8 tahun. Dalam periode yang dikenal sebagai War of the Cities atau Perang Kota, rezim Saddam Hussein menghujani kota-kota besar Iran dengan rudal jarak jauh secara membabi buta. Kala itu Iran berada dalam posisi yang sangat tidak berdaya. Sanksi internasional membuat militer Iran tidak memiliki kemampuan untuk membalas serangan tersebut. Rakyat Iran hanya bisa pasrah hujan rudal dari langit tanpa adanya perlindungan yang memadai. Luka sejarah inilah yang menjadi titik balik bagi para perencana militer di Teheran. Mereka bersumpah bangsa Iran tidak akan pernah lagi berada dalam posisi rentan tanpa kemampuan membalas serangan dari jarak jauh. Sejak saat itu, Iran fokuskan seluruh sumber dayanya untuk membangun industri rudal domestik. Lalu kenapa rudal? Latar belakangnya, sanksi internasional yang melanda negara itu selama puluhan tahun membuat Angkatan Udara Teheran sangat tertinggal. Membangun angkatan udara modern butuh dana besar dan akses teknologi yang telah diblokir oleh negara-negara barat. Sementara membangun rudal jauh lebih murah, bisa diproduksi sendiri dan juga efektif. Dengan kata lain, rudal adalah angkatan udara orang miskin bagi Iran. Posisi Iran di Timur Tengah dikelilingi oleh pangkalan militer AS yang tersebar di Qatar, Bahrain, Kuwait, dan lain-lain. Teheran juga diapit negara-negara rival dengan persenjataan canggih seperti Israel dan Arab Saudi. Maka Iran mengembangkan doktrin pertahanan Porcupine alias landak. Iran tahu mereka mungkin kalah dalam perang konvensional total melawan AS. Namun dengan ribuan rudal yang diarahkan ke pangkalan AS dan sekutunya, Iran menciptakan ancaman bahwa jika Anda menyerang kami, maka biaya yang Anda bayar akan sangat mahal. Kedaulatan teknologi ini menjadi simbol kebanggaan nasional yang tidak mungkin diserahkan kepada pihak asing. Berbeda dengan banyak negara di Timur Tengah yang membeli senjata dari luar negeri, program rudal Iran hampir sepenuhnya diproduksi di dalam negeri. Hal ini diperkuat dengan keberadaan misil cities atau kota rudal. Ini adalah jaringan bunker dan silo bawah tanah sedalam 500 meter di bawah pegunungan Zagros yang sangat sulit ditembus bahkan oleh serangan udara AS sekalipun. Fuad Izadi, seorang profesor di University of Tehran menjelaskan alasan kenapa Iran membela mati-matian program rudal balistiknya. Salah satunya agar Iran tidak masuk dalam Missile Technology Control Regime atau MTCR yang membatasi jarak luncur rudal. And a country is under attack in the middle of negotiations, before negotiations, after negotiations. You need to be able to defend yourself. One of the things that the United States asks Iran is to go under MTCR, Missile Technology Control Regime. And if Iran does that, then the range of Iranian missiles cannot go over 300 kilometers. That means if the United States attacks Iran, if Israel attacks Iran again, Iran cannot respond in any way. And this is not acceptable.
Begitupun dengan penasihat politik untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Samkhani. Samkhani menegaskan negosiasi dengan Amerika Serikat hanya soal isu nuklir, tidak boleh lebih atau yang lain dari itu. بنابراین بحث فقط و فقط با آمریکاست. بحث فقط و فقط با موضوع هسته‌ای است. تو موضوع هسته‌ای امکان توافق وجود داره. اصولا امکان مذاکره وجود داره. یک، به شرط آنکه فضای تهدید، کلام تهدید، ابزار و تجهیز تهدید نبوده باشه و در میز مذاکره منصفانه یک مذاکره دوجانبه مبتنی بر رسیدن به تفاهم صورت بگیره. Kebuntuan dalam negosiasi ini disebabkan oleh jurang tuntutan yang sangat lebar antara Washington dan Teheran. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump menuntut agar Iran tidak hanya menghentikan program nuklir militer, tetapi juga menghentikan pengayaan uranium secara total. Tak cuma itu, AS juga ingin Iran batasi jumlah dan jangkauan rudal balistiknya. Trump juga mendesak Teheran untuk memutus hubungan dengan jaringan proksi di kawasan seperti Hizbullah dan Hamas. Di sisi lain, prioritas utama Teheran adalah pencabutan sanksi ekonomi. Sanksi ini meremukkan kelas menengah mereka dan menjatuhkan nilai tukar mata uang rial hingga ke titik terendah sepanjang sejarah. Teheran menuntut hak untuk terus menjalankan program nuklir sipil guna memenuhi kebutuhan energi masa depan. Perbedaan visi inilah yang membuat proses diplomasi di Oman atau Istanbul mendatang diprediksi akan berjalan sangat alot dan penuh dengan resiko salah perhitungan. Diplomasi antara Iran dan Amerika Serikat kini berada di persimpangan jalan yang berbahaya. Iran memang bersedia berdialog soal nuklir, tapi tidak untuk rudal balistik. Bagi publik Teheran, rudal bukan sekadar senjata, tapi solusi dari ketidakberdayaan masa lalu yang tidak boleh terulang kembali. Jika Washington tetap memaksakan batasan rudal sebagai syarat mutlak, maka peluang kesepakatan diplomatik kemungkinan besar akan hancur sebelum sempat ditandatangani. Apakah Donald Trump akan melunak demi stabilitas energi global? Ataukah ia akan memerintahkan armada perangnya bergerak jika Teheran tetap pada pendiriannya? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.